Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala murid dunia wa din. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuq lana al-ikhlas fil 'ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bermajelis, untuk bertemu, berkumpul, bermuajahah dalam rangka tafakuh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa yang difahami oleh para ulama yang telah mendahului kita. Dan kita masih melanjutkan mengkaji kitab Matan Abu Syuja' atau Matan Takrib disertai dengan membaca syarahnya, yaitu At-Tadhhib fi Adillati Matan Ghayah wa Takrib, yang mana Matan Abu Syuja', Matan Takrib ditulis oleh Al-Imam Al-Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain Al-Asfahani. Adapun syarahnya ditulis oleh Syekh Dr. Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bugha hafizallahu taala. Dan pada pembahasannya sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun-rukun salat. Kita sudah memasuki pembahasan salat dan sampai pada pembahasan rukun salat. Insyaallah malam hari ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan sunnah-sunnah di dalam salat atau sunnah-sunnah yang berhubungan dengan salat. Maka di sini beliau membagi sunnah, amaliyah sunnah yang dikerjakan di dalam salat, maka ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, sunnah yang dikerjakan sebelum salat dan sunnah yang dikerjakan di dalam salat. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Syuja' dalam Matan Takribnya. Maka beliau memulai dengan yang pertama, yaitu sunnah yang dikerjakan sebelum pelaksanaan salat tersebut. Faqal musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani al-adhan wal iqamatu. Beliau mengatakan qala wa sunanuha, dan sunah-sunah salat qabla dukhuli fiha, sebelum masuk dalam salat. Jadi sebelum pelaksanaan salat termasuk sunnah yang hendaknya dikerjakan syai'ani, ada dua macam atau ada dua hal. Yang pertama al-adhanu, adhan. Yang pertama adhan. Yang kedua wal iqamatu, dan iqamah. Ya. Adzan dan juga iqamah. Maka dua amaliyah ini secara hukum fikih maka dia dikategorikan sunnah. Ya, dikategorikan sunnah. Maka seorang yang misalkan konsekuensi hukumnya ketika seorang sholat kemudian tidak adzan, tidak iqamah, yang pertama sholatnya tetap sah-sah saja. Yang kedua, dia tidak akan mendapatkan dosa. Ya, itu dampak hukum daripada adzan dan iqamah ketika dia disifati dengan sunnah. Adapun landasan yang melandasi hal ini sebagaimana disebutkan ya dalam kitab Tadhhib di sini, di antara dalilnya hadis yang masyhur riwayat Bukhari, riwayat Muslim,
Dari sahabat Malik ibn Al-Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Nabi sallallahu bersabda, jika salat sudah datang waktunya, maka hendaknya adzan salah seorang dari kalian dan mengimami yang paling tua di antara kalian. Ya, maka secara umum ya, hadis ini menjadi landasan akan adanya pensyariatan adzan ya. Kemudian di antara dalil yang lain, hadis riwayat Abu Dawud dari hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, di mana disebutkan di situ di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, wa taqulu idza aqamtas shalah, dan kau mengatakan ketika engkau menegakkan salat, maksudnya untuk mengumandangkan iqamah, Allahu akbar ya. Dan banyak hadis yang masyhur, dan bisa kita katakan bahwasanya adzan dan iqamah ini adalah satu syariat yang bahkan disepakati oleh orang awam sekalipun. Adapun sighah atau lafadz iqamah, lafadz adzan dulu. Lafadz adzan yang masyhur yang kita ketahui yaitu ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, takbir 4 kali. Kemudian syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kemudian syahadat pada Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Ini yang masyhur. Sebenarnya dalam beberapa pendapat ulama ada sedikit khilaf antara para ulama dalam lafadz adzan. Tapi kita pakai yang masyhur saja di negara kita daripada kita ya menggunakan lafadz-lafadz yang ya mungkin ada riwayatnya tapi tidak begitu masyhur di tempat kita. Ya. Kemudian setelah itu hayya 'alas shalah ya. Hayya 'alas shalah 2 kali, kemudian hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian Allahu akbar 2 kali, kemudian la ilaha illallah. Ini adalah lafadz yang masyhur. Lafadz yang masyhur. Dan lafadz ini dibaca di semua adzan, kecuali untuk adzan subuh maka ada tambahan. Ya, untuk adzan subuh maka ada tambahan lafadz taswib. Dibahasakan, diistilahkan oleh para ulama lafadz taswib, yaitu ucapan as-salatu khairun minan naum. Ya, as-salatu khairun minan naum. Baik, adapun lafadz iqamah, maka ini juga yang sudah masyhur kita mendengarnya ya. Allahu akbarnya 2 kali, sebagaimana dalam hadis yang umum Nabi SAW menyampaikan bahwasanya adzan itu masna apa namanya 2-2 gitu ya. Kecuali dalam beberapa kondisi tadi, beberapa lafadz. Kemudian kalau adapun iqamah maka dia al-witr, yaitu ganjil, yaitu 1-1. Hanya ada genapnya di beberapa lafadz. Ya, maka sighah iqamah yang masyhur ya Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semuanya 1-1 kecuali takbir di awal. Kemudian lafadz iqamah ini 2 kali juga. Qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, ini bisa dilihat dalam berbagai referensi, wabil khusus bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya. Ya. Baik. Kemudian yang ditambahkan di sini dalam masalah adzan dan iqamah, termasuk yang disunahkan ketika adzan dan iqamah adalah menjawab. Ya, menjawab. Ya, menjawab adzan dan juga iqamah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Jika kalian mendengar muadzin adzan, maka hendaknya kalian mengucapkan apa yang seperti diucapkan oleh muadzin tersebut. Ya. Tsumma shallu alayya, kemudian ucapkanlah salawat. Nah, ini juga termasuk yang disunahkan. Jadi ketika kita mendengar adzan, termasuk yang disunahkan, yang pertama kita menjawab adzan itu. Setelah kita menjawab adzan, maka kita mengucap salawat. Kemudian setelah kita salawat, kita membaca doa. Ya.
Maka misalkan setelah mendengar adzan la ilaha illallah, kita ucapkan la ilaha illallah, kemudian baca salat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah. Jadi ada salawat di awal. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, tsumma shallu alayya. Kemudian bersalatlah kepadaku. Nah, ini mungkin sebagian kaum muslimin tidak menyadari tentang kesunahan ini, dan ini disampaikan oleh para ulama. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Kata Nabi sallallahu, siapa yang bersalat padaku sekali, Allah akan bersalat padanya 10 kali. Tsumma salullaha lil wasilah, kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. Itu doa yang masyhur ya. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah dan seterusnya itu. Fa innaha manzilatun fil jannah. Ya, karena sungguhnya wasilah ini adalah sebuah kedudukan di surga. La tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Tidak layak kecuali bagi seorang hamba dari hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap itu adalah kedudukanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi mengatakan faman sa'ala lil wasilah halat lahu syafa'ah. Maka siapa yang berdoa kepada Allah supaya aku mendapatkan wasilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan syafaatku. Ya. Kemudian di antara dalil yang lain, hadis yang diriwayatkan Bukhari dari hadisnya Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qala hina yasma'un nida, siapa yang membaca doa ketika mendengar adzan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'thu maqaman mahmud alladhi wa'adtah. Ya. Maka ini doa yang masyhur. Maka tadi tata caranya ya yang sudah kita sampaikan, adab ketika kita mendengar adzan, yang pertama adalah kita menjawab. Kemudian yang kedua kita bersolawat, ya. Kemudian yang ketiga membaca doa ini, ya. Kata Nabi SAW, keutamanya apa? Halat lahu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang membaca doa ini selepas adzan, maka halal baginya syafaatku. Maksudnya dia akan mendapatkan syafaat Nabi SAW pada hari kiamat, ya. Baik. Dan doa, ya. Doa setelah adzan ini juga disunahkan bukan hanya bagi yang mendengar, akan tetapi juga bagi yang adzan. Ya, doa selepas adzan itu juga disunahkan bagi yang adzan, karena dia masuk keumuman orang yang mendengarkan. Ya, termasuk keumuman orang yang mendengarkan. Kemudian juga selain disunahkan menjawab adzan, disunahkan juga menjawab iqamah. Ya, menjawab iqamah. Ini mungkin sebagian kaum muslimin juga tidak menyadari bahwasanya ini termasuk sunnah, menjawab iqamah. Jadi yang dijawab bukan hanya adzan, tapi apa? Iqamah juga. Maka ketika muadzin ya itu membaca iqamah Allahu akbar misalkan, maka diikuti Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dan seterusnya. Ya. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka secara asal menjawab adzan ataupun menjawab iqamah ini bacaannya adalah sama dengan yang dibaca oleh muadzin atau mukim, orang yang iqamah. Tapi ada beberapa lafadz yang menjawabnya berbeda. Di antaranya adalah lafadz hayya 'alaitaini, hayya 'alataini. Ya, yaitu dua hayya, ya. Ucapan dua hayya 'ala, yaitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Maka ketika mendengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka yang dijawab, yang diucapkan adalah la haula wala quwata illa billah. Landasannya apa? Landasannya hadisnya Muawiyah radhiyallahu taala anhu yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga disebutkan oleh Imam Muslim ketika menjelaskan tentang adzan. Tsumma qala, di dalam hadis itu ada sebutnya, tsumma qala hayya 'alas shalah, qala la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka yang mendengar mengucap la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah, ya. Kemudian mendengar hayya 'alal falah juga mengucap la haula wala quwata illa billah. Ya. Ini pengecualian, ya, pengecualian yang pertama. Pengecualian yang ketiga, yang kedua, ketika mendengar lafaz iqamah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Maka ini jawabannya bukan qad qamatis shalah juga. Tapi jawabannya adalah ada aqamahullahu wa adamaha. Aqamahullahu wa adamaha. Apakah ada landasannya? Landasannya hadis dari Abu Umamah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, ya.
atau sebagian dari sahabat Nabi SAW, bahwasanya beliau mengatakan anna Bilalan akhadha fil iqamah. Ya. Bahwasanya Bilal iqamah, falamma an qala qad qamatis shalah, ketika Bilal mengucap qad qamatis shalah, qala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, mengucapkan aqamahallahu wa adama. Ya, aqamahallahu wa adama. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Sebagian ulama ada yang mendhaifkan, akan tapi sebagian ulama juga mensahihkan hadis ini. Maka bisa diamalkan. Ya. Baik. Dan ada sebagian ulama, ya, wabil khusus ya, dalam beberapa referensi kitab fikih, bukan kitab hadis. Karena ketika kita cari-cari hadisnya ini belum ada sumber yang jelas. Akan tetapi kalau kita buka referensi fikih, tidak harus mazhab Syafi'i, bahkan mazhab yang lain, mazhab Hambali juga. Ya. Ketika mendengarkan taswib, ya. As-salatu khairum minan naum, ya. As-salatu khairum minan naum. Maka sebagian fuqaha mengatakan ketika mendengar lafaz as-salatu khairum minan naum, maka jawabannya sadaqta wa barirta. Ini yang disebutkan oleh kitab-kitab fikih. Hanya saja ketika kita mencoba mencari apakah ada atsar atau riwayat dalam hal ini, maka tidak kita temukan sependek pengetahuan kami. Ya. Baik. Nah, tapi kalau misalkan diamalkan, ya, juga tidak terlalu dipermasalahkan, ya, karena hampir semua referensi fikih menyebutkan hal ini. Ya. Kan tapi kalau misalkan dia tetap ketika mendengar as-salatu khairun minan naum juga menjawab as-salatu khairun minan naum, maka juga tidak masalah. Karena berlandaskan tadi keumuman sabda Nabi SAW, idza sami'tumul muadzin faqulu mislama yaqul. Ya. Maka hukum asalnya ketika kita mendengar azan atau qiyamah, mengucapkan seperti yang diucapkan. Ala kulli hal yang ada riwayatnya memang dua tadi, hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, kemudian qad qamatis shalah, yaitu jawabannya berbeda. Baik. Maka ini adalah dua sunnah yang disunnahkan sebelum pelaksanaan sholat. Ya. Sebenarnya ada banyak ya sunnah-sunnah sebelum sholat, akan tetapi beliau hanya menyebutkan dua saja. Baik, kemudian berikutnya beliau menyebutkan sunnah di dalam sholat. Nah, sunnah di dalam sholat itu terbagi dua. Sunnah di dalam sholat terbagi dua. Ada yang namanya sunnah ab'ad, ada yang namanya sunnah hayat. Apa bedanya? Apa yang membuat hal ini dibedakan? Yang membuat hal ini dibedakan adalah karena konsekuensi hukum ketika meninggalkan itu berbeda. Kalau sunnah ab'ad, maka ada keanjuran untuk sujud sahwi. Kalau sunnah ab'ad. Tapi kalau sunnah hayat, maka tidak ada keanjuran untuk sujud sahwi. Ketika ditinggalkan, maka tidak perlu sujud sahwi. Kalau sunnah hayat. Ya. Nah, ini juga kita perlu memahami supaya mungkin sebagian orang ada yang terlalu berlebihan atau sebagian orang ada yang terlalu meremehkan. Ketika para fuqaha membagi-bagi semacam ini, kita harus memahami apa tujuannya. Ya, ini penting. Ya, ini penting. Kadang kalau yang tidak memahami seperti ini, ada yang terlalu berlebihan sehingga bermudah-mudahan untuk meninggalkan. Sudah tinggalkan sajalah. Wong sunnah, gitu kan kadang. Kita sampaikan ya, enggak. Para ulama ketika membahas itu bukan masalah tinggalkan atau enggak, bukan seperti itu. Ada tujuannya para fuqaha membagi. Ada juga yang berlebihan. Nah, dari mana pembagian semacam ini? Ya, ini sebuah kebid'ahan misalkan. Ya, membagi-bagi semacam ini zaman ini Kanjeng Nabi kau membagi-bagi ini wis kabeh dilakoni gitu. Ya enggak, para ulama, para fuqaha ketika membahas semacam ini, ya itu dalam rangka ya tadi ada konsekuensi yang mungkin berbeda. Ya, itu berbeda. Tapi ala kulli hal, kembali ke sini, maka sunnah yang di dalam sholat terbagi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat dengan konsekuensi hukum yang berbeda tadi. Maka di sini beliau menyebutkan sunnah ab'ad dahulu. Beliau mengatakan qala wa ba'da dukhuli fiha syai'ani at-tasyahhudul awwalu wal qunutu fis subhi wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Maka beliau mengatakan wa ba'da dukhuli fiha, dan setelah masuk dalam sholat, maksudnya sunnah yang setelah masuk dalam sholat, maksudnya di sini sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad syai'an ada dua. Yang pertama tasyahudul awwalu, tasyahud awal. Yang pertama tasyahud awal. Ya, kenapa dia disebut sunnah ab'ad tadi? Konsekuensi hukumnya karena ketika dia tinggalkan,
maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya. Oleh karenanya para ulama yang mensyarah matan takrib atau matan Abi Suja, ketika menyebutkan dalil juga menyebutkan dalil yang berhubungan dengan sujud sahwi. Di antaranya misalkan hadis yang masyhur, ya, hadis yang masyhur, ya, dari sahabat Abdullah bin Buhainah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fi salati dhuhri wa alaihi julus. Nabi sallallahu berdiri pada waktu salat zuhur padahal beliau harusnya duduk tasyahud awal. Tapi beliau tinggalkan. Falamma atamma salatahu sajada sajdataini. Maka ketika Nabi sallallahu melengkapi salatnya sudah lengkap 4 rakaat, maka beliau sujud 2 kali, sujud sahwi. Karena meninggalkan tasyahud awal. Fakabbara fi kulli sajdatin wa huwa jalisun qabla an yusallim. Maka beliau itu bertakbir di setiap kali akan sujud sahwi, ya. Dan juga beliau duduk sebelum beliau salam. Wa sajadahu mannasu ma'ahu, dan orang-orang makmumnya juga ikut sujud bersama Nabi. Ya, maka nama nasya minal julus, apa yang sudah lupa dari harusnya duduk tasyahud awal tadi. Ya, dan hadis-hadis yang lain juga cukup masyhur masalah ini. Maka sunnah ab'ad yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal. Sunnah ab'ad yang kedua adalah kunut. Ya, adalah kunut. Ya. Dan dalam mazhab Syafi'i, khusus mazhab Syafi'i, kunut ini yang masuk sunnah ab'ad dalam 2 tempat. Yang pertama kunut subuh, yang kedua kunut witir. Tapi kunut witir ini hanya khusus witir bulan Ramadan ketika masuk masuk setengah yang kedua. Ya. Yang masyhur kalau di sebagian masjid, ya. Sebagian masjid atau mungkin mayoritas masjid kita kalau sudah sudah malam 16 gitu sudah mulai kunut. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i maka dia sunnah mu'ad. Sunnah mu'ad. Maka siapa yang memang benar-benar berpegang dengan itu, misalkan di masjid itu biasa dilaksanakan kunut witir, kemudian kok nggak kunut witir, disunahkan untuk sujud sahwi. Disunahkan sujud sahwi. Ya, yang memang biasanya melakukan gitu ya. Baik. Adapun kunut subuh, maka sebenarnya kunut subuh ini menjadi sebuah khilaf yang cukup masyhur di antara para ulama dan bisa kita katakan khilafnya seimbang. Khilafnya seimbang. Ya, bisa katakan seperti itu. Dalam mazhab Hanafi dan mazhab Hambali memandang kunut subuh tidak ada. Jadi subuh nggak usah kunut. Hanafi dan Hambali dengan dalil yang sudah mereka sebutkan. Dalam mazhab Syafi'i dan Maliki, Imam Malik, maka memandang kunut subuh itu sunnah dalam sholat. Hanya saja nanti khilaf lagi antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Terus nek kunut subuh sak durungi ruku, tak sak marini ruku. Nah, itu khilaf lagi. Gitu. Tapi secara umum kunut subuh 2 mazhab menganggap sunnah, 2 mazhab menganggap tidak disunahkan. Ya. Fa'ala kulli hal wal kunutu fi subhi, yang kedua kunut. Ini yang tempat yang pertama adalah waktu subuh. Apa dalilnya para ulama Syafi'iyah atau para ulama yang memandang adanya kunut subuh? Di antaranya hadisnya Abu Hurairah dalam Sunan Al-Baihaqi. Sunan Al-Baihaqi. Ya, hadisnya Abu Hurairah, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi salati subhi fi raq'ati tsaniyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau ketika mengangkat kepalanya dari ruku, berarti setelah ruku, di salat subuh pada rakaat kedua, rafa'a yadayhi, maka beliau mengangkat kedua tangan. Yad'u bihadzal du'a, kemudian berdoa dengan doa ini. Apa doa yang diucapkan? Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, dan seterusnya. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Juga termasuk diantaranya yang menjadi dalil adalah hadis yang lain, yang ini cukup masyhur juga dijadikan sebagai dalil, akan tapi dilemahkan oleh sebagian ulama. Hadisnya sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan mazala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaknutu fil fajri hatta faraqat dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa kunut di waktu subuh sampai beliau meninggal. Hadisnya Anas. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Akan tetapi sebagian ulama
mengatakan hadisnya sahih bisa dijadikan dalil. Di antaranya adalah Imam Al-Baihaqi yang meriwayatkan hadis tersebut, Imam Hakim dalam dalam Mustadraknya, disahihkan oleh Imam Nawawi juga, ya, dan sebagian ulama yang lain. Ya. Adapun yang berpandangan tidak ada kunut subuh, maka ini hadisnya masyhur, ya, hadisnya dalam Bulughul Maram. Sebenarnya hadisnya Anas juga disebutkan dalam Bulughul Maram, gitu ya. Cuma di situ memang dithaifkan. Ya. Ada juga hadis yang lain yang mengatakan ada seorang sahabat ditanya, bagaimana engkau pernah sholat di belakang Nabi, belakang Bakar, belakang Umar, kemudian beliau mengatakan pada anaknya, aibunai bid'atun, aibunai muhdats, itu kata beliau. Itu perkara yang baru, perkara yang diadakan. Ya, sebenarnya juga dijawab juga, ya, dialog ini berjalan sudah cukup panjang. Intinya ya itu kalau misalkan mau diperinci, dialog antar para ulama yang berdebat ini mungkin bisa jadi satu muhadharah khusus, gitu ya. Tapi intinya adalah ya yang mau kunut silahkan kunut, yang nggak mau kunut ya silahkan nggak kunut, gitu ya. Dan kita bisa menyesuaikan tempat. Masjid itu biasa kunut, ya sudah kita ikut kunut saja. Yang biasa kunut juga sama, sholat di masjid yang nggak biasa kunut, yang nggak usah kunut sendiri, gitu. Nanti malah bikin rame, ya. Ya sebaiknya kita mencoba, selama itu bisa kita kita duduk bersama, kita bisa saling toleransi. Ini kan bukan masalah akidah, ya. Jadi bisa kita legowo untuk perselisihan yang ada, itu bagus, menjaga keharmonisan umat, ya. Ya, kata Allah kan nikmat, ya, persatuan untuk nikmat, ya. Udzkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah nikmat Allah ketika kalian itu musuhan, kemudian Allah kumpulkan hati kalian. Nikmat. Ya, maka jangan kita itu mencari titik perbedaan sebanyak-banyaknya. Jangan seperti itu. Kita mencoba mencari titik kesamaan yang bisa kita duduk bersama. Adapun titik perbedaan pasti, ya, dan itu hendaknya orang saling legowo, gitu. Ya, termasuk juga misalnya dalam hal ini yang kunut juga legowo dengan yang nggak kunut, ya, nggak terlalu nggak kunut gini, gitu misalkan. Yang biasa yang nggak kunut juga legowo dengan yang biasa kunut, ya, nggak apa-apa. Oh iya, memang dia kunut nggak apa-apa, gitu. Jadi ya biasa saja, gitu. Wafil witri, dan witir. Ya, posisi kedua adalah kunut witir di separuh kedua min syahri Ramadan, yaitu malam 16, ya, malam 16 itu. Maka dia mulai kunut kunut witir. Ya. Baik, dalilnya apa kunut witir? Dalilnya hadisnya Al Hasan ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhu dalam Abu Dawud, ya. Abu Dawud, kemudian juga disebutkan oleh Tirmidzi, An-Nasa'i, bahwasanya beliau mengatakan Rasulullah mengajarkan padaku beberapa kalimat yang aku ucapkan, aku luhunna fil witri, aku ucapkan di salat witir. Apa itu? Ya, Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya. Maka kalau dalam mazhab Syafi'i, kesunahan kunut witir hanya berlaku di pertengahan sampai akhir. Sebagian ulama memandang selama dia witir disunahkan kunut, nggak harus nunggu Ramadan. Ya, makanya kalau nggak salah, kalau misalkan nanti salah dikoreksi. Kalau misalkan kita lihat di Masjidil Haram atau di sana itu kunut witir itu sejak tanggal pinten sing nanti salat tarawih ten niki. Kalau nggak salah sejak tanggal 1, sejak awal kunut witir. Ya. Ya, karena memang sebagian ulama, kalau nggak salah juga ini mazhab Hambali, mensunahkan kunut di setiap witir, Baik, tapi kalau mazhab Syafi'i memandang separuh akhir. Kenapa kok ada separuh akhir? Ini kan pertanyaan, kenapa separuh akhir? Hadisnya Hasan bin Ali menyampaikan aku luhunna fil witir, aku ucapan dalam witir. Mana yang menunjukkan ada separuh akhir? Maka hadis yang lain. Ya, hadis yang lain. Sebagaimana yang disebutkan Abu Dawud juga. Ya. Dalam riwayat disebutkan anna Ubay bin Ka'ab ammahum, yakni fi Ramadan, bahwasanya Ubay bin Ka'ab mengimami jamaah Ramadan di zamannya sahabat Umar. Kan imamnya sahabat Ubay, ya. Maka sahabat Ubay bin Ka'ab ini mengimami orang-orang di bulan Ramadan, wa kana yaqnutu fin nisfil akhir, dan beliau kunut di separuh terakhir. Ya, min Ramadan, dari bulan Ramadan.
Dan ini selain disebutkan Abu Daud juga disebutkan dalam riwayat lain seperti Al-Baihaqi dan juga lainnya. Baik. Nah, ini adalah sunnah ab'ad yang kalau ditinggalkan maka ada keanjuran untuk sujud sahwi. Sunnah yang kedua yang di dalam sholat yang kalau dikerjakan, yang kalau ditinggalkan tidak sujud sahwi adalah sunnah hayat. Maka di sini beliau menyebutkan ada 15 sunnah hayat. Beliau mengatakan qala wa hayatuha, adapun hayat salat yaitu sunnah hayat khamsa asyrata khoslatan, ada 15 ya, 15 amal ya, 15 amaliyah. Di antaranya apa? Raf'ul yadaini 'inda takbiratil ihram. Ya. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Ketika takbiratul ihram maka ini disunahkan untuk apa? Mengangkat kedua tangan. Wa indar ruku'i, ya. Kemudian juga mengangkat tangan ketika ruku'. Ini kesunahan yang juga disunahkan dalam salat. Jadi mengangkat tangan itu ketika takbiratul ihram awal masuk salat, kemudian ketika mau ruku', kemudian ketika warraf'u minhu, dan ketika bangkit dari ruku', ini juga mengangkat tangan. Maka mengangkat tangan ini di dalam salat masuknya sunnah hayat. Maka kalau orang misalkan ruku langsung, ya langsung gitu ya, los nggak pakai angkat tangan, maka kita katakan apakah perlu sujud sahwi? Tidak, ya tidak perlu sujud sahwi. Ya tentu saja itu mengurangi afdholiyah sholatnya, tapi kita membicarakan dalam sisi sujud sahwi atau tidak. Tapi dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar yang disebutkan oleh Bukhari, disebutkan oleh Muslim. Beliau mengatakan ra'aitu Nabi sallallahu iftatahat takbir fi shalah. Aku melihat Nabi sallallahu membuka ya dengan takbir di dalam salatnya. Farafa'a yadayhi hina yukabbir, maka beliau mengangkat tangan ketika takbir. Hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi, hingga beliau meletakkannya atau mengangkatnya sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza kabbara liruku' fa'ala mithlahu. Ketika beliau ruku' juga mengerjakan seperti itu, mengangkat tangan. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah fa'ala mithlahu. Ketika juga mengucap sami'allahu liman hamidah, beliau juga mengangkat tangan. Wa la yaf'alu dzalika hina yasjudu. Dan beliau tidak melakukan itu, maksudnya tidak mengangkat tangan ketika sujud. Maka kalau sujud langsung tidak perlu mengangkat tangan. Ya, tidak perlu mengangkat tangan. Adapun mengangkat tangan, ya, maka dalam riwayat hadis yang ada riwayatnya, teksnya dalam hadis ada dua model. Yang pertama, hadwa mankibaihi, sejajar dengan pundak. Yang kedua, hadwa udhunaihi, atau dalam teksnya yuhadhi udhunaihi, sejajar dengan telinga. Ya, sejajar dengan telinga. Ya. Kata Imam Syafi'i, supaya nggak ada hadis yang terbuang, di tengah-tengah. Tangan, telapak tangan yang bawah sejajar pundak, jarinya sejajar telinga. Soalnya kalau kita sejajar telinga, nggak sejajar pundak. Kalau kita sejajar pundak, nggak sejajar telinga. Imam Syafi'i jalan tengahnya gini, supaya nggak ada hadis yang terbuang. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa wad'ul yamini 'ala shimal. Ya, di antara sunnah yang berikutnya adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, bersedekap. Ini juga sunnah. Ya, di dalam salat, maka ini sunnah hayat sifatnya. Sebagaimana hadisnya Wa'il bin Hujr atau Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi hina dakhala fi shalah thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Beliau melihat Nabi sallallahu mengangkat tangannya ketika masuk salat, kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, maka bersedekap. Maka bersedekap di dalam salat. Maka ini disunahkan, termasuk sunnah hayat. Ya. Baik. Dan jumhur ulama berpendapat disunahkan untuk bersedekap. Ya. Sebatas pengetahuan saya, hanya sebagian ulama Malikiyah yang memandang tidak perlu bersedekap, irsal. Allahu Akbar, lurus gitu. Dan ini sama dengan fikihnya orang Syiah. Tapi ini bukan berarti ulama Malikiyah Syiah ya, enggak boleh kita tuduh seperti itu. Mereka adalah alim ahlu sunnah gitu. Tapi pas saja berkesesuaian, pas saja berkesesuaian. Ya. Tapi jumhur ulama
mengatakan bersedekap, ya. Jumhur ulama mengatakan apa? Bersedekap. Ya, posisi bersedekap ini yang masyhur dari karangan para fuqaha, ya. Imma di pusar atau di atas pusar. Ini yang masyhur. Ya, pas di pusar tengah-tengah itu atau di atas pusar. Ya, di atas pusar. Karena sebagaimana dalam hadisnya sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, bahwasanya diriwayatkan bahwasanya Nabi Islam meletakkan tangannya fauqa surrah, di atas pusar. Ya, di atas pusar. Ya, bagaimana dengan tafsiran ala sadri, di atas dada? Maka sebatas pengetahuan kami, ala sadri ini ketika para ulama menafsirkan bukan maknanya berada di dada, tidak. Tapi namanya sadr itu adalah bagian tubuh atau gampangnya itu bagian tulang rusuk ini. Semuanya sadr. Karena di bawah tulang rusuk itu sudah batin, perut. Maka sadr itu tulang rusuk ini. Maka selama dia masih menempel di situ, maka masih disebut apa? Sadr. Dan ala itu maksudnya ya di atas. Di atas bukan berarti kalau maksudnya di atas itu atasnya, sadr di bawahnya. Maka kalau sadr di sini harusnya di atas ini kan gitu. Tapi maksudnya di atas ini di atas tubuh ini. Ya kalau kita telentang itu kan ya di atas gitu ya. Maka tidak membuang riwayat yang ada. Maka ala sadri itu ditafsirkan maksudnya adalah masih berada di bagian ya, di bagian yang batas dada itu, maksudnya bukan di perut ya. Dan fauqa surrah maka itu adalah maknanya di atas pusar. Maka kalau kita sentuh gitu ya, ketika di atas pusar ini kan kita masih berada di area rusuk ya, area rusuk. Maka area rusuk masih masuk dalam kategori dada ya. Ini yang kami ketahui, wallahu taala. Ya, ada sebagian juga ulama fuqaha yang tahta surrah, di bawah pusar. Ya, ada juga yang bermakna di bawah pusar. Ya, jadi pusar kemudian agak bawahnya gitu. Ya. Dan pengetahuan kami wallahu ta'ala dalam mazhab Hambali kalau nggak di bawah pusar, di pusarnya pas gitu kalau mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i di atas pusar. Mazhab Syafi'i di atas pusar. Baik. Baik. Kemudian sunnah yang berikutnya wat tawajjuhu, dan doa tawajuh. Doa tawajuh itu adalah doa iftitah maksudnya. Ya, doa tawajuh itu maksudnya doa iftitah. Nah, kenapa kok gak dibahasakan dengan doa iftitah? Dibahasakan dengan doa tawajuh. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i pilihannya ketika doa iftitah kan banyak versi ya. Pilihan kalau dalam mazhab Syafi'i yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, pilihannya Imam Syafi'i, beliau lebih condong untuk membaca doa inni wajjahtu. Ada lafaz wajjahtu. Makanya kalau dalam kitab fikih Syafi'i biasanya doa tawajuh. Tapi juga ada yang membahasakan doa iftitah. Intinya di sini doa iftitah boleh membaca apapun. Ya boleh ini wajah tu wajihya, boleh Allahumma ba'id ba'ini, ya boleh dengan doa yang lain. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah riwayat Muslim dari hadisnya sahabat Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah SAW annahu kana idza qama ila shalah qala, Nabi SAW ketika berdiri salat maka beliau membaca wajah tu wajihya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, hadisnya riwayat Muslim. Ya. Kalau yang Allahumma ba'id ba'ini sahihain. Sebagian ulama yang memandang lebih memilih Allahumma ba'id ba'ini karena memandang dari sisi kualitas sanad yang lebih sahih. Karena dua sahih. Imam Syafi'i kenapa enggak milih itu? Imam Syafi'i memandang karena inni wajjahtu itu berkesesuaian dengan lafaz Quran. Dan berkesesuaian dengan posisi dia ketika itu. Ini wajah itu apa artinya? Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Karena orang yang sholat itu laporan kepada Allah. Jadi Imam Syafi'i lebih memandang ke arah maknanya. Lebih memandang ke arah mana. Sebagian ulama lebih memandang kepada arah kualitas sanad hadisnya. Tapi ini adalah pilihan dari para ulama. Ya, intinya adalah boleh membaca doa apapun yang masuk dalam kategori doa iftitah. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah. Wal isti'adzatu. Sunnah yang berikutnya termasuk sunnah hiat dalam salat adalah membaca doa ta'awud. Sebelum apa? Yaitu setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca Al-Fatihah. Ya.
Dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 98. Allah menyampaikan fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah minasyaitonir rajim. Jika hendak membaca Al-Qur'an, maka mintalah perlindungan pada Allah dari setan yang terkutuk. Maka setiap kali kita akan membaca Al-Fatihah disunnahkan untuk apa? Ta'awudz. Baik di luar salat ataupun di dalam salat. Maka sebelum kita membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah termasuk Quran, disunnahkan untuk apa? Membaca ta'awudz. Sunnah yang berikutnya wal jahru fi maudhi'ihi. Mengeraskan bacaan pada posisi mengeraskan. Posisi mengeraskan berarti kalau dalam salat lima waktu, ya berarti salat maghrib, salat isya, salat subuh. Maka ini disunahkan untuk dikeraskan. Ya. Dan para ulama memberikan hukum mengeraskan di sini adalah sunnah dalam artian kalau misalkan isror pelan, bacanya pelan, maka ini tidak memberikan dampak untuk sujud sahwi bagi orang tersebut dan sholatnya tetap sah-sah saja. Ya. Demikian juga wal isroru, ya, sunnah yang berikutnya wal isroru fi maudhi'ihi. Memelankan suara pada posisi memelankan suara, yaitu pada sholat zuhur dan asar. Ya, zuhur dan asar. Nah, kalau misalkan karena dia hukumnya sunnah hayat, ketika ada orang yang mengeraskan bacaan pada waktu sholat zuhur ataupun asar, maka kita katakan salatnya tetap sah. Ya. Dan dia tidak perlu sujud sahwi. Akan tapi tentu saja ini khilaf, ya, khilaf afdol atau dalam artian dia menyelisih yang afdol dalam salat tersebut. Tapi secara hukum fikih, konsekuensi fikihnya seperti itu. Dia tidak perlu sujud sahwi dan tetap sah salatnya. Baik, dalilnya apa? Dalilnya adalah banyak riwayat yang menyebutkan tentang hal seperti ini. Di antaranya hadis Jubair bin Mut'im. Ya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah SAW qara'a fil maghrib bitur. Aku mendengar Nabi SAW membaca pada waktu maghrib surat At-Tur. Ya, wa tur wa kitabun mastur, ya. Di sini beliau mengatakan aku mendengar, berarti Nabi membaca keras salat maghrib. Juga hadisnya Bara' bin Azib, beliau mengatakan sami'tu Nabi SAW yaqra'u wat-tini wa zaitun fil isya. Aku mendengar Nabi SAW membaca surat At-Tin pada waktu isya. Ya. Maka ini juga menunjukkan waktu isya Nabi juga mengeraskan. Ya. Kemudian di antara hadis yang lain adalah hadisnya Ibnu Abbas. Ya. Di mana beliau mengatakan wa huwa yusalli bi ashabihi salatal fajri, di mana Nabi SAW salat bersama para sahabat untuk salat subuh. Falamma sami'ul Qur'an ya istama'u lahu, ya. Ketika jin itu mendengarkan Al-Qur'an, ini kisah tentang jin, ya. Surat Al-Jin itu. Ketika jin mendengarkan Al-Quran, ya berarti Nabi ketika itu mengeraskan bacaan. Istama'u lahu, maka jin itu lanjut untuk mendengarkan. Ya. Dan juga untuk yang isror memelankan bacaan, ya. Di antaranya yang menjadi dalil, pokoknya dia dilirihkan. Hadisnya Khabbab radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Bukhari. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah Nabi SAW membaca surat, ya, membaca surat Al-Quran di waktu zuhur dan asar? Beliau mengatakan, na'am, ya. Kemudian ketika ditanya, dari mana kalian tahu bahwasanya Nabi membaca Al-Quran, baca surat maksudnya? Maka kata sahabat Khabbab apa? Biqtirabi lihyatihi, karena pergerakan jenggot beliau. Beliau enggak mengatakan karena bacaan, karena beliau enggak mendengar, karena Nabi melirihkan, tapi dari pergerakan jenggot beliau. Itu menunjukkan Nabi membaca, ya, Nabi membaca. Ya. Baik. Dan kenapa para ulama tidak mengatakan ini adalah sesuatu yang wajib? Karena tidak ada lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kalau sholat zuhur harus sir, kalau sholat maghrib harus jar, enggak ada lafaz perintah. Dan sedangkan wajib, hukum wajib itu hanya bisa diambil dari lafaz, tidak bisa diambil dari perbuatan. Ya, ini dalam rumus fikihnya seperti itu. Jadi kalau misalkan perbuatan Nabi secara asal tidak memberikan dampak wajib, sampai ada indikator lain yang membuat perbuatan Nabi menjadi wajib. Itu. Tapi kalau ucapan, maka hukum asalnya wajib sampai ada indikator lain. Kalau perintah, ya, sampai ada indikator lain yang menunjukkan kewajiban itu turun derajatnya. Perintah itu turun derajatnya, bukan wajib tapi sunnah. Ya. Baik, sunnah yang berikutnya wat ta'minu, dan mengucap amin. Ya, mengucap amin, maka ini masuk sunnah hayat. Sebagaimana dalilnya diantaranya adalah, ya, maksudnya amin ini setelah membaca Al-Fatihah. Bahwasanya
Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza qala ahadukum fi sholati amin." Jika seorang kalian dalam salatnya mengucap amin, wa qalatil malaikatu fis sama amin, dan berkata malaikat yang di langit juga amin, fa wafaqat ihdahumal ukhra, kemudian saling berkesesuaian ucapan aminnya, ufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ya. Dan juga hadis yang lain, ya. Misalkan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan idza ammanal imam fa aminu, jika imam itu mengucap amin, ya, maka aminkanlah juga. Taib. Kemudian sunnah yang berikutnya wa qiraatus surah ba'dal Fatihah, membaca surat setelah Al-Fatihah, maksudnya surat selain Al-Fatihah, ya. Membaca Al-Qur'an setelah membaca Al-Fatihah. Ya. Dan yang dimaksud di sini membaca surat setelah Al-Fatihah adalah di 2 rakaat pertama saja. Rakaat ketiga, rakaat keempat maka tidak perlu, hanya membaca Al-Fatihah saja. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya seperti hadis Abu Qatadah dalam riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi ummil kitab wa suratin ma'aha fi rak'atainil ulayaini. Bahwasanya Nabi SAW membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah dan membaca surat bersama surat Al-Fatihah. Berarti surat lain selain Al-Fatihah. Di 2 rakaat pertama. Min salati zuhri wa salatil asri. Ya, dalam salat zuhur dan salat asar. Dalam riwayat yang lain, wa yaf'alu dzalika fi salatis subhi, dan juga beliau membaca waktu salat subuh. Berarti salat subuh ya 2 rakaat itu semuanya membaca surat pendek juga. Maka ini menjadi dalil disunahkan membaca surat setelah membaca Al-Fatihah. Ya. Baik. Adapun untuk makmum, maka apakah makmum juga membaca surat pendek? Maka di sini para ulama mengatakan adapun makmum hanya membaca Al-Fatihah saja, tidak perlu membaca surat pendek. Tapi wajib baca Al-Fatihah, karena kita sudah bahas Al-Fatihah rukun. Mau sholat apapun itu, mau dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, di semua rakaat tetap Al-Fatihah. Hanya saja kalau surat pendek tidak. Ya, surat pendek tidak. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Dawud, ya, dan juga Tirmidzi dan lainnya. Dari Mahmud ibn Rabi, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, kunna khalfa Rasulillah fi sholatil fajri. Kami dulu pernah sholat di belakang Nabi pada waktu sholat subuh. Sholat subuh ya, berarti ini sholat jahar, sholat keras. Faqara'a Rasulullah SAW fathaqulat alaihil qira'ah. Maka Nabi membaca surat. Kemudian berat bagi Nabi bacaan tersebut. Maksudnya agak pelan, agak kadang berhenti sejenak, kayak terganggu dengan ada sesuatu yang mengganggu beliau dalam membaca surat. Falamma faragha, ketika selesai, qala, maka Nabi mengatakan, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Kata Nabi SAW, kalian tadi apa membaca Al-Quran di belakang imam kalian? Ya. Qulna, maka kami mengatakan na'am. Ya. Hadzan ya Rasulullah, iya wahai Nabi, tapi agak cepat gitu ya. Kita baca Al-Quran. Qala, kata Nabi SAW apa mengatakan? La taf'alu. Jangan lakukan. Kalau kalian makmum jangan baca Al-Quran. Illa bi Fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah. Ya, kecuali apa? Al-Fatihah di salat subuh. Ini kejadiannya salat subuh maksudnya. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka di sini menjadi dalil bagi makmum, maka tidak perlu membaca surat selain Al-Fatihah. Hanya membaca Al-Fatihah saja. Hanya membaca surat Al-Fatihah saja. Baik. Dalam riwayat yang lain, fala taqra'u bi syai'in minal Qur'an idza jahartu illa bi ummil Qur'an. Janganlah kalian membaca apapun dari Al-Qur'an ketika aku mengeraskan bacaan kecuali membaca Al-Fatihah saja. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ashabus Sunan. Ya. Sunnah berikutnya wa takbiratu 'inda raf'i wal khafdi. Mengucap takbir Allahu Akbar ketika bangkit dan ketika turun untuk ruku atau turun untuk sujud. Ya. Maka mengucapkan apa? Takbir. Ya, mengucapkan takbir. Ya.
dalam bahasa lain, bahasa fikihnya takbir intikal, takbir pergerakan, takbir perpindahan gerakan. Maka ini juga masuk sunnah hayat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Bahwasanya annahu kana yusalli bihim. Abu Hurairah salat mengimami orang-orang. Fak yukabbiru kullama khafadha wa rafa'a. Maka beliau bertakbir setiap turun dan setiap bangkit. Ya. Fa idzan sarafa qala, kemudian setelah selesai sahabat Abu Hurairah mengatakan, "Innila asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata beliau, aku yang paling mirip salatnya dengan salatnya Nabi SAW daripada kalian, kata Abu Hurairah. Maka ketika itu beliau apa? Takbir ketika turun atau ketika bangkit. Ya tentu saja kecuali i'tidal. Nah, i'tidal ada riwayat yang lain, sami Allah. Oleh karenanya di sini beliau mengatakan termasuk sunnah hayat wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Maka ini pengecualian. Ya. Ucapan sami Allahu liman hamidah ya rabbana lakal hamdu ketika i'tidal, ini juga sunnah. Ini juga sunnah. Kemudian berikutnya wa tasbihu fir ruku'i was sujud. Membaca tasbih ketika rukuk dan sujud. Maksudnya berarti membaca zikir rukuk dan zikir sujud. Maka ini juga masuk sunnah. Maka kalau misalkan ada orang yang tidak membacanya, tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi. Ya, misalkan rukuk tidak lupa, membaca, ya lupa tidak membaca subhanarabbil azim, ya misalkan membaca, misalkan sambil ngelamun, ya komporku mang kuno tak pateni kayak misalkan. Tiba-tiba imamnya sudah bangkit gitu, ya ikut ya kurang baca ini, enggak apa-apa sudah lewat. Maka perlu sujud sahwi juga gitu ya. Baik. Berikutnya ya, atau mungkin dalilnya apa? Dalilnya diantaranya ya hadis Hudzaifah dalam riwayat Muslim, beliau mengatakan shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Aku salat bersama Nabi suatu malam. Dan hadisnya cukup panjang. Kemudian diantaranya beliau mengatakan apa? Tsumma raka'a fa ja'ala yaqul subhana rabbil azim. Nabi sallallahu ruku' lalu membaca subhana rabbil azim. Ya, tsumma sajada fa qala subhana rabbil a'la. Kemudian kita sujud juga membaca tasbih subhana rabbil a'la. Kemudian sunnah yang berikutnya wa wada'ul yadaini 'alal fakhidaini, meletakkan dua tangan di atas pahanya fil julusi ketika duduk. Ketika duduk, baik duduk untuk tasyahud atau duduk di antara dua sujud. Maka meletakkan tangannya di atas pahanya. Ya. Dan para fuqaha lebih memerinci, yaitu dekat kepada lutut. Jadi jari-jarinya sejajar dengan lututnya. Ya, sejajar dengan lututnya. Ya basutu al yusra. Ya, dia membuka tangan kirinya. Wa yakbidul yumna, dan menggenggam tangan kanannya. Ini kalau tasyahud ya, ini kalau tasyahud. Ini kalau tasyahud. Illal musabbihata, kecuali musabbihah. Musabbihah itu sabbabah, jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha, maka dia mengisyaratkan dengannya mutasyahidan ketika bertasyahud. Maka kalau tasyahud ketika duduk kemudian jarinya digenggam dulu. Ya, genggam dulu seperti ini. Tapi ini masih turun, masih di bawah, enggak diangkat. Ya, turun. Kemudian ketika mengucapkan lafaz tauhid, yaitu ketika mengucapkan illallah, itu lafaz tauhid. Karena pengesahan terhadap Allah, maka baru mengangkat tangannya. Ya, baru mengangkat tangannya. Ya, itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya, sebagian ulama di luar mazhab Syafi'i dan beberapa ulama yang lain memandang mengangkatnya ketika sejak awal. Sebagian. Ya, sejak awal. Jadi sejak at-tahiyatulillah wa salawatu thayyibat atau at-tahiyatul mubarakatuh sejak awal sudah diangkat. Ya. Ada juga yang memandang, ya kalau nggak salah ini mazhab Hambali, memandang setiap menyebutkan lafaz Allah. Jadi bukan ketika menyebutkan lafaz tauhid, tapi ketika setiap mengatakan Allah. Tahiyatulillah wassalawatu wattayyibah tahiyatulillah salatu thayyibah assalamu alayka ya nabi rahmatullahi wabarakatuh assalamu alayna wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Jadi setiap mengucapkan apa lafaz Allah. Ya, jadi ada beberapa versi. Ya, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i jadi dibuka ya, ditutup ya, jari-jarinya digenggam kecuali telunjuk diarahkan ke bawah, kemudian ketika asyhadu alla ilaha illallah diangkat illallah. Karena telunjuk itu untuk isyarat tauhid gitu ya.
Bapak-bapak nih foto ngeten nggih. Napa niku lambange? Tauhid. Sejak dulu memang gitu itu, lambang tauhid memang sejak dulu. Baik, fa innahu yushiru biha mutasyahidan. Wal iftirashu, kemudian sunnah berikutnya dan iftirash. Iftirash itu ya duduk seperti tasyahud awal, itu iftirash ya, duduk di atas apa namanya? Di atas kakinya yang kiri. Fi jami'il jalsat, di seluruh duduk. Ya. Maka duduk apapun di dalam sholat selama duduknya itu ya, setelahnya bukan salam, maka iftirash, mutlak apapun itu. Maka termasuk kalau misalkan orang dia sujud sahwi, harusnya sujud sahwi, maka dia kan baca tasyahud akhir. Tapi setelah membaca tasyahud akhir, apakah dia salam? Tidak. Setelah kan sujud, maka duduknya juga iftirash. Baru setelah sujud kedua, sujud sahwi, setelah itu kan salam, maka duduknya baru tawarruk. Jadi kaidahnya semua duduk, hukum asalnya iftirash kecuali duduk yang setelahnya salam, maka tawarruk. Itu kaidahnya. Ya, itu kaidahnya. Baik. Maka iftirash di semua duduk. Seperti juga misalkan orang yang masbuk. Ada yang bertanya, ya, Ustaz, saya masbuk dapat cuma 2 rakaat. Ya, jangan sholat zuhur misalkan. Cuma mendapati 2 rakaat, saya harus nambah 2 rakaat. Ketika imam tasyahud akhir, saya duduknya gimana? Maka kalau kita paham kaidah, kita tinggal jawab, bagaimana duduknya? Iftirash. Kan dia nggak salam, yang salam imamnya, gitu kan? Iftirash. Baru nanti kalau dia nambahi 2 selesai tawarruk. Baik, maka duduk iftirash ini termasuk apa? Sunnah hayat. Ya, sunnah hayat. Sunnah berikutnya wa tawarruku fil jalsatil akhirah. Tawarruk di duduk terakhir, makanya duduk terakhir ini paling akhir. Setelah itu salam. Itu tawarruk. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadisnya Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ana kuntu ahfadzakum li salati Rasulillah." Aku yang paling mengingat salatnya Rasulullah. Dan di dalam hadis yang panjang itu disebutkan, "Fa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlil yusra wa nasabal yumna." Ketika beliau duduk di 2 rakaat, maka beliau duduk dengan iftirash, yaitu duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah, tapi kalau duduk di rakaat terakhir, dan Imam Syafi'i memandang rakaat akhirin mutlak. Mau sholatnya 2 rakaat atau 1 rakaat atau 3 rakaat atau 4 rakaat. Selama dia rakaat akhir, maka kata sahabat tadi, qaddama rijlahul yusra, maka dia arahkan kaki kirinya ke depan, wa nasabal ukhra, dan mengangkat kaki kanan, wa qa'ada ala maq'adati, kemudian dia duduk di atas pantatnya. Yaitu duduk tawarruk. Maka rakaat terakhir, berapapun rakaat sholatnya, kalau dia terakhir, maka duduknya tawarruk. Sunnah yang terakhir, beliau mengatakan qala wa taslimatut tsaniyah, mengucap salam yang kedua. Maka ini termasuk juga sunnah sholat. Ya, salam yang kedua, karena salam yang pertama itu rukun. Itu rukun. Salam yang kedua maka ini sifatnya sunnah, ya, sifatnya sunnah. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Enten pertanyaan? Monggo. Assalamualaikum. Ya. Iya, iya. 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 Iya, baik. Pertanyaan pertama. Tadi sebutkan bahwanya surat Al-Fatihah ini kan rukun hatta makmum sekalipun gitu ya. Bagaimana kalau misalkan makmum lupa? Ya.
makmum lupa, kemudian imamnya sudah terlanjur ruku, maka dia harus selesaikan Al-Fatihahnya. Nanti ngejar. Tapi kalau diperkirakan nggak kejar, dalam artian sehingga apa? Nggak kejar sampai imam itu ya ketinggalan 3 rukun. Jadi 3 rukun itu imam ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, ini 3 rukun. Ya. Maka ketika itu kalau makmum masih belum selesai juga Al-Fatihahnya, sudah kelewatan 3 rukun ya. Maka makmum langsung ngejar. Rokaat itu yang nggak ada Al-Fatihahnya dianggap tidak sah. Nanti dia nambahi 1 rokaat. Ini kalau memang benar-benar yakin dia atau dalam artian dia nggak nututi untuk membaca Al-Fatihah, meskipun agak cepat karena imamnya juga lumayan cepat ya. Jadi diberikan udzur untuk agak telat dari imamnya sampai 3 rukun ya. Meskipun di sini juga ada khilaf dari para ulama 3 rukun ukurannya seberapa, tapi kita sampaikan supaya bisa diamalkan langsung, supaya gampang diingat. Yaitu ketika imam sudah sujud, maka hendaknya ketika ini kalau imam sudah sujud, maka hendaknya ketika makmum sudah nggak bisa nututi, masih dapat tengah Al-Fatihah, maka sudah lanjut saja, ikut nguber. Kemudian setelah itu imam salam, maka jangan ikut salam, nambahi 1 rakaat. Karena rakaat yang tidak ada rukunnya tadi, tidak ada Al-Fatihahnya, maka dianggap tidak sah rakaat itu. Ya, tidak sah rakaat itu. Ini kalau misalkan makmumnya bukan makmum masbuk, ya. Tapi kalau makmumnya masbuk itu apa? Masbuk itu dia masuk sholat ya, tidak langsung ketika imam sudah takbir. Jadi ketika Allahu Akbar ya, imam sudah dapat bacaan beberapa, baru dia masuk, maka ini masbuk namanya. Kalau nggak masbuk disebut makmum muwafiq kalau bahasa fikihnya. Makmum yang nggak masbuk, maka ketika imam itu takbir Allahu Akbar, dia langsung ikut takbir. Maka aturan tadi, aturan nguber dan ngelironi gitu ya bahasanya, ngelironi rokaat, itu berlaku untuk makmum yang muwafiq. Adapun makmum yang masbuk, maka dia langsung ikut imamnya. Bacaan Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya, ditanggung oleh imamnya. Jadi seperti itu. Yang pertama nggih. Yang kedua, batasan sir dan jahar. Batasan sir dan jahar. Baik. Para ulama, para fuqaha membahas jahar adalah ketika seorang itu membaca dan bisa didengarkan bacaannya oleh orang yang berada pada posisi yang dekat dengannya, yang dalam artian secara urf biasa bercakap-cakap jarak segitu orang dengar. Misalkan mungkin jaraknya ya setangan, satu hasta mungkin, atau 1 tangan gini. Ini orang di situ mendengarnya, maka ini jahar. Jadi bisa didengar orang yang di dekatnya. Ya, maka ini jahar. Kalau tidak bisa didengar orang yang ada di dekatnya dan bisa mendengarkan untuk dirinya sendiri, maka dia sir. Tapi tadi apa yang disampaikan oleh beliau, ya sir dan jahar ini semuanya harus sama-sama qiraah. Qiraah itu harus ada suara dan pergerakan mulut. Maka nggak boleh baca tapi tidak bergerak mulutnya, hanya diam saja. Ini namanya tidak membaca tapi membatin. Maka yang dalam hadis itu qiraah, membaca. Qiraah ya harus ada suara, harus ada pergerakan mulut. Dan tadi batasan sir itu adalah ketika bisa didengarkan dirinya sendiri. Dan ukuran bisa didengarkan dirinya sendiri adalah pada ukuran kondisi normal. Kan gini, kadang ada yang merasa aku gurung krungu, akhirnya suaranya dikeraskan. Misalkan dia makmum, ketika imamnya membaca kemudian ada agak bising, dia membaca, sebenarnya sudah keluar suara, cuma dia sendiri nggak dengar. Apakah ini berarti harus ditambah volumenya? Tidak. Jadi batasan mendengar itu adalah dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Jadi diperkirakan sendiri itu. Jadi maka di sini makmum nggak boleh ada berisik kemudian nambah volume, nanti saut-sautan sama yang lain. Ini juga nggak benar juga. Sebagian ada yang terlalu berlebihan juga. Jadi dikeraskan suaranya hingga mengganggu
yang lainnya. Nah, ini tidak benar. Jadi cukup diperkirakan sendiri kalau misalkan kondisi suasana hening, saya bisa mendengarkan nggak segini, dengan volume segini. Maka dengan volume segini bisa mendengarkan, ya cukup sudah, nggak perlu ditambahi. Meskipun ketika baca itu kita nggak dengar karena kondisi bising. Ya. Jadi itu yang diperinci oleh para fuqaha, ngoten nggih, kurang lebihnya. Demikian. Ya wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.